Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. In this video, I would like to inform you about introduction of semantics. But before that, let me introduce myself to you. My name is Sulistiana Dewi. I am from the 6th semester of STKIP para Cendekia NW Sumbawa. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang introduction dari semantics. Kita akan belajar mengenai semantics. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang what is linguistics, what is semantics, and the last one is the types of meaning in semantics. What is linguistics? The word linguistics has been derived from Latin tongue, and istics, knowledge or science. Etymologically, therefore, linguistics is the scientific study of language, but it is the study not of one particular language, but of human language in general. The field of linguistics comprise understanding of the place of language in human life, the ways in which it is organized to fulfill the needs it serves, and the functions it performs. Nah, jadi teman-teman, kata linguistik ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tang yang berarti lidah, dan juga istik yang berarti pengetahuan atau sains. Oleh karena itu, secara etimologis, linguistik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, akan tetapi bukan ilmu yang mempelajari satu bahasa tertentu, melainkan bahasa manusia secara umum. Bidang linguistik ini mencakup pemahaman tentang tempat bahasa dalam kehidupan manusia, cara-cara di mana bahasa disusun untuk memenuhi serangkaian kebutuhannya, dan juga fungsi yang dijalankannya. Itu pengertian dari linguistik. And then the second point is what is semantics? According to Cridler, semantic is the systematic study of meaning, and linguistic. Semantics is the study of how language organizes and expresses meaning. Jadi, berdasarkan pendapat dari Cridler ini, semantik ini adalah studi sistematik makna, dan semantik linguistik adalah studi dari bagaimana bahasa mengorganisasi dan mengekspresikan makna tersebut. Jadi, jika ditanyakan apa hubungan antara semantik dengan linguistik ini, tentu semantik adalah cabang linguistik. Semantik ini merupakan cabang dari linguistik. Semantik ini adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa mempunyai kedudukan yang sama dengan cabang-cabang ilmu bahasa lainnya. Semantik berkedudukan sama dengan fonologi, morfologi, dan juga sintaksis. Itu hubungan antara semantik dan linguistik. Jadi semantik ini merupakan salah satu cabang dari linguistik. Nah, the last point is the relations of meaning. Jadi di sini ada 10 relation of meanings. Yang pertama synonym meanings. Nah, kita bahas satu persatu. Synonym meaning ini merupakan nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari synonym meaning. Jadi synonym meaning ini secara semantik berdasarkan pendapat Verhaer mendefinisikan sebagai ungkapan, bisa berupa kata, frase, ataupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Umpamanya, kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonim. Bunga, kembang, dan puspa adalah 3 kata yang bersinonim.
Hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Namun, dua buah kata yang bersinonim itu kesamaannya tidak 100%, hanya kurang lebih saja. Kesamaannya tidak bersifat mutlak. Itulah yang dimaksud dengan sinonim. Kemudian yang kedua ada antonym and opposition meaning. Apa sih itu antonym dan opposition meaning ini? Nah, antonim ini biasanya berupa kata, tetapi dapat pula berbentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya, kata bagus berantonim dengan kata buruk. Kata besar berantonim dengan kata kecil. Sama halnya dengan sinonim, antonim pun tidak bersifat mutlak. Itulah sebabnya dalam batasan di atas yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain, jadi hanya dianggap kebalikan, bukan mutlak berlawanan. Berhubungan dengan ini, banyak pula yang menyebutnya oposisi makna. Dengan istilah oposisi, maka bisa tercangkup dari konsep yang betul-betul berlawanan sampai kepada yang bersifat kontras saja. Kata hidup dan mati mungkin bisa menjadi contoh yang berlawanan, tetapi hitam dan putih mungkin merupakan contoh yang hanya berkontras. Nah, itu yang dimaksud dengan itu contoh dari meaning of antonym tadi. Nah, yang ketiga ada homonim. Yang ketiga, the meaning of homonymy, homopony, dan homography. Nah, apa sih itu the meaning of homonymy, homopony, dan homography? Nah, relasi ini merupakan relasi makna antar kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama, tetapi maknanya juga berbeda. Kata-kata yang ditulis sama tetapi maknanya berbeda itu disebut homograf. Sedangkan yang pada pengucapannya sama tetapi berbeda makna itu disebut homofon. Kita ambil contoh homograf dari kata tahu. Tahu itu adalah makanan yang berhomografi dengan kata tahu atau paham. Jadi, contoh lain, sedangkan masa itu waktu berhomofoni dengan masa atau jumlah besar yang menjadi kesatuan. Jadi contoh dari homograf ini, kata tahu yang merupakan makanan dengan kata tahu yang yang menggambarkan kepahaman itu berhomograf. Kemudian kata masa yang merupakan waktu dengan masa yang merupakan jumlah besar yang menjadi satu kesatuan itu berhomofoni. Nah, yang keempat ada the meaning of hyponymy dan hypernymy. Nah, apa sih itu hyponymy dan hypernymy? Nah, kita bahas. Hyponymy adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generis, seperti makna anggrek dalam bunga contohnya, dan makna kucing dalam makna binatang contohnya. Anggrek, mawar, dan tulip ini berhiponymi dengan bunga, sedangkan kucing, kambing, dan kuda berhiponymi dengan binatang. Bunga merupakan superordinat atau hipernymi atau hiperonim bagi anggrek, mawar, dan tulip, sedangkan binatang menjadi superordinat bagi kucing, kambing, dan kuda. Kemudian yang kelima di sana itu mengenai hiponymi dan hipernymi. Hiponymi dan hipernymi. Nah, kemudian yang kelima ada the meaning of polysemy. Apa sih itu polysemy? Nah, polysemy itu biasa diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna satu bagian dari tubuh dari leher ke atas. Kemudian, kata kepala ini juga bagian dari suatu
sesuatu yang terletak di sebelah atas atau depan merupakan hal yang penting atau terutama seperti kepala susu, kepala meja, kepala kereta api, dan sebagainya. Kemudian kepala juga bagian dari suatu yang berbentuk bulat seperti kepala, seperti pada kepala paku dan kepala jarum dan sebagainya. Nah, kemudian kepala itu juga akal budi seperti dalam kalimat, badannya besar tetapi kepalanya kosong. Nah, itu the meaning of polysemy. Kemudian yang keenam, meaning ambiguities. Meaning ambiguities. Nah, meaning ambiguities ini atau sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau dua artinya. Kegandaan makna dalam ambiguities berasal dari satuan yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat, dan kemudian terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Contohnya, frase buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai buku sejarah itu baru terbit, ataupun buku itu berisi sejarah zaman baru. Itu yang dimaksud dengan meaning ambiguities. Nah, yang ketujuh di sana ada the meaning of redundancy. Apa sih itu redundancy ini? Nah, redundancy ini sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contohnya, kalimat bola ditendang si Helmi, maknanya tidak akan berubah bila dikatakan bola ditendang oleh si Helmi. Nah, pemakaian kata pada kalimat kedua dianggap sebagai sesuatu yang redundansi, yaitu yang berlebih-lebihan dan sebenarnya tidak terlalu perlu, tidak terlalu penting. Nah, itu yang dimaksud dengan redundansi. Kemudian yang kedelapan di sana ada the meaning of meronymy. Apa itu meronymy? Nah, meronymy ini sendiri adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponimi karena relasi maknanya bersifat hierarkis namun tidak menyeratkan pelibatan searah, tetapi merupakan relasi makna bagian dengan keseluruhan. Contohnya, atap itu bermeronymi dengan rumah. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang kesembilan di sana ada affective meaning. Apa sih itu affective meaning? Affective meaning ini adalah afektif yang muncul dalam benak seseorang yang jika mendengar kata tertentu. Nah, afektif ini dipengaruhi unsur-unsur psikis, pengetahuan dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, maka afektif terutama dikaji di bidang psikolinguistik, makna denotatif villa. Contohnya, denotatif villa adalah rumah, peristirahatan di luar kota, yang bergantung pada pengalaman seseorang. Itu yang dimaksud dengan affective meaning. And the last one is makna affective meaning ini berkaitan dengan perasaan seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Perasaan yang muncul dapat positif atau negatif. Kata jujur, rendah hati, dan bijaksana menimbulkan makna afektif positif. Sedangkan korupsi, maling, kolusi menimbulkan makna afektif yang negatif. Itu cenderung menimbulkan makna afektif yang negatif. Kemudian yang terakhir ada etymological meaning. Apa sih itu makna etimologis? Nah, makna etimologis ini berbeda dengan makna leksikal karena berkaitan dengan asal-usul kata. Asal-usul kata dan perubahan makna kata dilihat dari aspek sejarah kata. Maka etimologis ini dapat diartikan suatu kata mencerminkan perubahan yang terjadi dengan kata tertentu melalui perubahan makna kata, kemudian dan dapat ditelusuri perubahan nilai, norma, keadaan sosial maupun politik dan keadaan ekonomi di suatu masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan etymological meaning. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai semantics, sedikit penjelasan terkait dengan introduction of semantics. Maybe that's all from me. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.